Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian 2 ya. Kehilanganku untuk mendapatkanmu bagian yang kedua. Diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 10 sampai yang ke-18. Mari kita baca. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigelius dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya pada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika aku di Roma, dia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Suatu hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, rencana keselamatan Allah itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus di kedatangannya yang pertama. Jadi Yesus ini nanti datang 2 kali ya. Jadi kedatangan yang pertama as a savior sebagai penyelamat, atau sebagai juru selamat. Sedangkan kedatangannya yang kedua as a judge sebagai hakim. Gitu ya. Nah, Injil ini mematahkan kuasa maut. Ini adalah suatu berita yang sukacita sekali. Saudara, kuasa maut ini adalah upah dosa adalah maut. Jadi kuasa maut ini bisa menghancurkan kehidupan manusia. Nah, kalau sesuatu kuasa yang maut yang bisa menghancurkan kuasa manusia, hidup manusia ini bisa dipatahkan, bukankah itu adalah berita sukacita yang luar biasa? Betul ya? Karena Anda telah terbebaskan dari segala kehancuran. Siapa di antara manusia yang tidak suka kalau dibebaskan dari segala kehancuran? Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16, inti daripada kekristenan, ini berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya pada Yesus ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mengapa bisa hidup yang tidak dapat binasa? Mengapa kok bisa beroleh hidup yang kekal? Karena apa yang membuat manusia itu binasa, yakni dosa, yakni maut, itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Itulah hubungan antara bagaimana engkau bisa mendapatkan hidup yang tidak dapat binasa dengan kedatangan Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Seperti yang diceritakan di ayat yang ke-10. Ketika juru selamat itu datang, mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi jelas ya, kenapa kok ketika Yesus datang, hidup itu jadi hidup yang tidak dapat binasa? Karena kuasa maut dipatahkan. Kenapa kuasa maut itu dipatahkan maka hidup kita tidak dapat binasa? Karena upah dosa adalah maut. Dan semua manusia itu pasti berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput daripada dosa. Itulah sebabnya tanpa kedatangan Kristus di dalam dunia ini, maka semua manusia akan binasa. Tapi dengan kedatangan Kristus di dalam dunia, maka manusia bisa diselamatkan daripada kebinasaan kekal. Jadi kedatangan Kristus itu membawa manusia dari yang aslinya itu akan menerima kebinasaan kekal, menjadi menerima keselamatan kekal. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita.
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Oh, ini luar biasa sekali. Saudara, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menebus umat manusia. Itu inti daripada Injil yang diberikan oleh Paulus. Tetapi justru karena memberitakan kebenaran Injil yang seperti ini, Paulus itu jadi menderita, jadi masuk penjara. Nah, ini kayaknya belajar ketika Paulus menghadapi penderitaan, sikap apakah yang ditampilkan oleh Rasul Paulus? Sikap dalam menghadapi penderitaan, tidak malu. Pertama, Paulus jelas-jelas menyatakan diri, aku tidak malu. Dulu Paulus adalah dari kalangan yang terpandang dan terhormat. Tetapi Paulus merelakan kehilangan itu, kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan, hanya untuk mendapatkan Kristus. Seperti tema kita, kehilanganku untuk mendapatkanmu. Kehidupan Paulus tidaklah tergantung dari jabatan yang dia pegang. Jadi arah kehidupan manusia itu tidak tergantung dari posisi jabatan Anda sekarang. Tidak. Tetapi lebih ke arah bergantung dengan siapakah Paulus itu berjalan mengarungi kehidupan ini. Saudara, ini saya percaya tidak hanya berlaku untuk Paulus saja, tetapi juga berlaku dalam kehidupan saudara. Tidak peduli Anda adalah pedagang, Anda adalah pemilik suatu perusahaan, Anda adalah pekerja dalam suatu pegawai perusahaan, atau Anda adalah seorang yang berprofesi sebagai profesional seperti dokter, pengacara, guru, dan lain sebagainya. Apapun status saudara, yang lebih dipentingkan itu adalah dengan siapa saudara berjalan mengarungi kehidupan ini. Dengan Yesus kah? Atau dengan yang lain? Saudara, ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan kita semua untuk kembali kepada ajaran yang sehat, bukan ajaran yang palsu, atau ajaran yang cuma menyenangkan telinga banyak orang, tetapi tidak mengetahui intisari dari kekristenan itu seperti apa. Ini susah. Ya, karena seringkali orang akan mengkhotbahkan sesuatu yang menyenangkan telinga, yang easy listening, istilahnya seperti itu. Bukannya kita harus khotbah itu harus berat-berat, atau mendengar firman itu harus yang berat. Bukan seperti itu. Tetapi inti kekristenan memberikan penghiburan via kekristenan yang benar, bukan melalui psikologi modern, ya toh? Tanpa adanya firman Tuhan yang disampaikan, bukan seperti itu. Dalam mendeliver atau menyampaikan pengajaran harus dilakukan dengan penuh iman dan kasih, bukan dengan tujuan untuk popularitas. Ini penting ya. Jadi kalau kita menyampaikan pengajaran itu tidak dengan penuh iman, tapi supaya nama kita yang ditonjolkan, Tuhan juga tidak suka terhadap hal yang seperti itu. Tuhan ingin supaya kita dipakai olehnya dengan motivasi yang murni. Tidak hanya motivasi yang murni, tapi dengan kesungguhan hati. Itu penting juga di dalam hal melayani dia. Ayat 14. Say no to lust. Jadi peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam dia, dalam kita. Harta yang indah itu menurut saya itu adalah Injil yang murni. Yang ayat-ayat sebelumnya sedang kita bicarakan tadi, yang sudah kita bicarakan tadi. Tidak semua orang diberi kepercayaan untuk memelihara harta yang indah ini. Ya toh? Tapi hanya sebagian orang. Itulah sebabnya kalau misalnya saat ini saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Anda untuk memberitakan firman. Manfaatkanlah kondisi itu dengan sebaik-baiknya. Percayalah, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Menunjukkan hidup yang benar, benar dikuasai oleh Tuhan dan bukan oleh hawa nafsu. Itu sebabnya kita harus say no to lust. Berkata tidak terhadap hawa nafsu. Untuk bisa memberitakan Injil dengan murni adalah dengan membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus dan berkata tidak terhadap hawa nafsu kedagingan kita. Ayat 15. Tim pelayanan yang berkhianat.
Saudara, dalam melakukan pelayanan, ada saja orang-orang yang menjadi duri dalam daging. Contohnya yang dialami oleh Paulus terhadap orang-orang yang bernama Figelus dan Hermogenes. Mereka adalah orang-orang yang berada di daerah Asia Kecil. Saudara, Asia Kecil sekarang itu adalah Turki modern, ya. Kemungkinan besar Figelus dan Hermogenes ini tinggal di Efesus atau Antioquia, kota yang besar di Asia Kecil saat itu. Ada kemungkinan penyebab dari perpalingan mereka adalah kondisi iman yang lemah. Karena sebagaimana yang kita pernah pelajari sebelumnya, yaitu situasi abad pertama adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan, benar-benar tidak nyaman, manusia diadu sama gladiator, sama binatang, kemudian keluarganya kalau menjadi orang yang murid Kristus, yang percaya pada Kristus juga terancam. Saudara, ada banyak sekali ancaman yang terjadi. Ketika seorang memiliki keterbatasan tentang Tritunggal, ini juga bisa membuat salah satu pemicu orang itu bisa murtad. Atau orang itu tidak mengerti dua natur Yesus Kristus. Dua natur daripada Yesus Kristus. Ini juga bisa dengan mudahnya orang akan berpaling dan meninggalkan Tuhan. Sama seperti Figelus dan Hermogenes. Mungkin mereka ragu-ragu akan keberadaan Yesus itu sebagai Tuhan atau hanya sebagai guru saja. Jadi orang bisa ragu, orang bisa meninggalkan Tuhan. Pertama karena adanya sebab intelektual. Sebab intelektualnya ini ya, memiliki keterbatasan pengetahuan tentang doktrin-doktrin yang sulit. Atau pengaruh yang kedua adalah pengaruh yang bersifat psikologi. Yaitu ketika ada tekanan dalam kehidupan ini yang meningkat. Dan tidak ada satu seorang saudara seiman pun yang bisa membantu. Malahan ironinya dibantu oleh orang dari agama lain. Maka pengalaman emosional ini bisa membuat seorang itu pindah agama. Tidak peduli ajaran agama seperti itu apa. Yang penting dia itu merasakan kasih daripada agama tersebut, maka dia ingin berpindah dan bisa merasakan kasih itu terus-menerus. Begitu ya. Jadi ada seorang yang meninggalkan Tuhan karena apa? Bisa karena alasan psikologi, bisa alasan karena intelektual. Gitu ya. Oke, berikutnya. Kepedulian seorang terhadap keluarga. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya pada keluarga Onesiforus. Nah, Onesiforus adalah keluarga yang memelihara kehidupan Paulus di penjara. Dikatakan dalam ayat 16 kalimat yang terakhir, dia tidak malu, Onesiforus tidak malu menjumpai aku, Paulus, di dalam penjara. Tidak malu sama sekali. Mungkin keluarga Onesiforus tidak memiliki kemampuan apapun seperti Paulus dalam hal teologi. Tetapi keluarga ini memiliki hati untuk bersatu, untuk memelihara kehidupan Paulus. Jadi kemungkinan besar keluarga ini memiliki hati untuk itu. Ya. 17-18. Di Roma, Onesiforus juga berusaha mencari Paulus. Di Roma, Paulus juga dipenjara. Jadi kelihatannya keluarga Onesiforus adalah keluarga pedagang yang memiliki akses melalang buana lintas negara, di mana asal daerahnya kemungkinan besar ada di Efesus. Karena di ayat 18 dikatakan gini, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya, kepada Onesiforus, pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang Onesiforus lakukan di Efesus. Dan engkau, Timotius, lebih mengetahuinya daripada aku. Nah, ini bicara singgung-singgung masalah Efesus yang berada juga di Asia Kecil. Nah, kemungkinan besar Onesiforus adalah juga di Asia Kecil. Gitu ya. Tapi hal ini bahas Onesiforus saja nih, 3 ayat ini bahas tentang dia ya. Jadi betapa Paulus ini kelihatannya memang sangat berhutang budi kepada pemeliharaan, kepedulian, perhatian yang ditunjukkan keluarga Onesiforus terhadap kehidupan Paulus ketika Paulus sangat membutuhkan, ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Saudara, kalau kita lihat dari teladan seorang Onesiforus, seberapa peduli kita terhadap orang lain, seberapa peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan, apakah hati kita terketuk dan Tuhan membebaskan daripada kita dari segala kemalasan kita untuk menolong orang lain. Semoga firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita dan menegur kita untuk menjadi seorang Kristen yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.